Antasari mencari keadilan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ini judul ini bukan judul sinetron, Pak. Ya. Tapi kisah hidup Anda kalau dibuat sinetron panjang sekali ceritanya, Pak. Ya. Pak Antasari tidak... Silakan Berita Satu jadi produsernya. Sayangnya kita TV berita, Pak ya. Kita pendekatannya pada berita. Makanya saya mau tahu juga nih, berita berikutnya setelah ini Pak Antasari akan membuat gebrakan apa? Apakah Anda tidak ingin bertemu dengan mantan bos Anda dulu, Pak? Atau orang yang saya tidak tahu siapa yang membuat Anda, yang menghabisi Anda. Nggak pengen ketemu, ngobrol-ngobrol gitu? Nah, sebut aja siapa mantan bos saya. Mantan bos Anda adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ah, gitu kan jelas. Cuma saya tidak tahu yang menghabisi Anda siapa. Apakah bos Anda atau orang lain, Pak? Begini, Mas ya. Saat itu kan beliau presiden. Saat itu. Ini saya ucapkan, ini tidak ada maksud saya untuk artinya memepet atau memojokkan beliau, tidak. Ya. Saya bicara realita aja. Karena saya pernah dalam satu sistem itu kan. Beliau kan presiden, selaku kepala pemerintahan. Di mana ada situ ada Kapolri dan Jaksa Agung yang di bawah beliau. Yang diproses ini adalah seorang pejabat negara juga, ya kan? Ya. Selevel dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Lah masa iya Kapolri Jaksa Agung tidak lapor ke beliau? Gitu kan? Nah, saya ingin beliau itu ya cerita dong. Oh, keadaan sekarang sudah begini kan? Oh, Pak Jokowi coba gerasi. Jokowi potong apa masa hukumannya jadi 6 tahun. Wah, begini loh sebenarnya Pak Jokowi masalahnya. Dulu waktu saya dapat laporan begini. Apa laporan itu gitu? Karena ada dugaan, ada insting di saya. Pasti beliau dapat laporan yang salah. Dari bawahannya yang lain? Iya. Dari Kapolri? Dari Jaksa Agung? Bisa jadi seperti itu loh. Karena dengan laporan yang salah, beliau hanya bilang, oleh lanjutkan proses. Kan gitu. Itu kan bisa jadi, Pak, kata Anda. Iya. Artinya bisa jadi yang lain juga kan? Bisa jadi yang Anda lain kan juga. dituduh awalnya kan otak kan, tapi kemudian belakangan terlibat. Kalau beliau katakan, oh jangan proses, masa saya sampai di penjara saya? Beliau presiden kan, wah lanjutkanlah, gitu kan? Ya. Nah, laporan apa yang beliau terima itu? Sampai sekarang belum tahu. Belum tahu. Nah, Apa bedanya Pak Antasari kalau Anda tahu dan tidak sekarang Kenapa ini? saya katakan begitu? Pada waktu itu juga lembaga kepolisian juga ada masalah, lembaga kejaksaan juga ada masalah. Apa mereka untuk nutup masalahnya, terus melaporkan saya ke SBY seperti itu, gitu loh. Bukankah KPK hadir karena itu kan? Loh, iya. Banyak masalah juga kan di lembaga-lembaga itu kan? Iya. Jadi Anda merasa dikeroyok dong? Bukan merasa. Sudah dikeroyok? Sudah selesai dikeroyok, saya sudah bawa bebelur sekarang ini. Kalau sudah selesai Pak, kenapa masih banyak ancaman diterima keluarga tadi? Ini persoalannya. Emang Anda masih bawa bukti atau apa sebenarnya sih sampai hari ini? Gini Mas ya, justru saya ini nggak mikirin orang lain. Saya mikirkan diri saya sendiri. Sekarang? Iya, setelah saya dapat bebas bersyarat, nggak ada lagi itu syaratnya, gitu kan? Ya. Berarti nanti saya mau keluar daerah misalnya, mau ke Bandung, mau ke Surabaya, saya nggak perlu lapor lagi. Ya sudah, selesai kan gitu. Ya itu selesai. Tetapi, kan istri, anak, cucu, saya kan mau makan. Ya kan mau kegiatan-kegiatan segala macam. Sementara saya di embargo semuanya itu. Nah ini, untuk menghidupkan kembali itu, saya perlu kepres rehabilitasi. Anda sampaikan ke Presiden Jokowi? Akan saya sampaikan minggu depan. Kenapa tidak kemarin pas bertemu? Ya seharusnya pada waktu itu sebenarnya, begitu beliau mengeluarkan putusan gerasi, bisa serta-merta isi di dalamnya juga langsung merehabilitasi. Seharusnya. Iya. Tapi itu kelalaian kita, kelalaian saya juga. Atau mungkin 1,5 jam kemarin substansi pembicaraan jauh lebih besar daripada yang Anda katakan tadi ya Pak ya? Ini kelihatannya mau persoalan kemarin aja Mas. Saya nggak bisa dipancing Mas. Nggak akan dapat Anda apa yang Iya. Saya tidak memancing Pak. Kecuali foto itu bisa bicara. Nah, keluar suaranya. Banyak orang yang berbicara Pak Antasari, banyak yang bersuara melihat foto ini, tapi hanya yang bisa merasakan cuma Anda dan Presiden Joko Widodo. Iya. Tapi kan perasaan Anda seperti ini kan juga ada hubungannya dengan ketika Anda masih di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi belum pernah ketemu dengan Pak SBY. Anda tidak mau bicara langsung dengan Pak SBY. Loh, masalah Pak Jokowi belum bertemu kan itu masalah internal mereka kan? Iya, maksud saya kan Anda tidak bisa titip juga kepada Pak Jokowi soal itu kan? Ya, Anda kan saya yang punya urusan. jujur aja, saya jadi merasa saya ini mantan narapidana, Mas ya.
baru keluar. Pak Jokowi sudah bertemu dengan Megawati. Betul. Pak Jokowi sudah ketemu dengan Prabowo, sudah ketemu dengan Habibie. Kok belum ketemu dengan SBY? Malah ketemu sama Antasari. Ya. Ya kan? Wah, Ada saya apa? pikir saya dalam posisi yang terhormat betul Iya. saya. Di atas mantan presiden dong ya? Ya perasaan manusia ya. Ini kenapa beliau tidak mau ketemu, itu bukan urusan saya. Itu masalah politik kan. Tapi perlu yang saya jelaskan itu, pertama itu saya minta rehabilitasi supaya apa yang sudah dimatikan mereka hidup lagi gitu. Ya. Pak JK mengatakan Anda bisa membuka semua selama Anda punya bukti-bukti yang kuat. Nah, di sini saya perlu luruskan. Saya terima kasih atensi Pak JK, Ya. kepedulian beliau ya. Dengan demikian kan beliau memberikan semacam support gitu. Begini, saya sekarang kan sudah murni. Saya mantan narapidana, Ya. mantan terpidana, Ya, bukan udah lagi selesai. terpidana. Ya. Dengan demikian maka, mana mungkin saya mengajukan dengan bukti baru PK. PK itu adalah hak terpidana. Ya. Jadi kalau saya mengajukan PK, tidak punya legalitas, pasti Sebagai akan apa, ditolak. ya. Yang ada adalah, jika saya punya bukti baru, saya akan bawa ke Barat Penyidikan untuk diproses, laporan biasa. Tapi untuk apa saya bawa laporan biasa seandainya saya punya bukti di kantong saya sekarang? Sedangkan laporan saya sejak 2011 sampai sekarang tidak diusut. Makanya saya minggu depan, setelah pulang saya kunjungan keluar, saya ingin mendatangi Polda. Ya. Hanya bertanya, bukan mau apa-apanya bertanya. Pak polisi, Pak penyidik, dulu saya punya laporan, ini loh laporan saya. Sejauh mana sudah ditangani? Tadi Anda akan bertemu Kapolda yang dulunya Kapolda ini adalah Direktur Kriminal Umum. Saya tentunya tidak ketemu beliau langsung lah, ketemu aparat Direktur Krimsus. Oke. Karena cyber di bawah Krimsus. Kenapa nggak langsung ketemu Kapolda? Kan ada tahapannya mas, jenjang birokrasi. Tapi kalau ke Presiden langsung bisa ya? Ya? Kalau ke Presiden Jokowi bisa langsung ketemu. Ya sebelum saya ketemu Menkumham dulu kan. Ini sadis juga pertanyaannya ini. Agak tajam gitu ya. Pak Antasari, kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Prime Time Talk, kami segera kembali sesaat lagi.